Tapi lo berdua ngerti kan kesulitan bayinya si Azam dan Ayah? Ya ngerti banget lah bang. Apalagi kita udah kayak saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banget ya cewek. Gue gak tahu gimana cara balas budinya sama lo. Makasih banget. Makasih banget. Gimana lo mau tahu? Kan belum ada yang berutang budi. Dia GR ya? Oh. Oh, Dara masih shock banget bang dengan kelahiran anaknya. Saya khawatir dia masih belum siap untuk menyusui bayi orang lain, termasuk bayi orang ini. Tapi saya yakin, insya Allah nanti ada wanita yang jauh lebih baik untuk menyusui anak lo Zam. Amin, 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 insya Allah. Juk, jangan diem aja dong lu, ngomong. Mau ngomong apa? Gue tuh ibaratnya golput yang gak punya partai. Mau ngomong apa? Lu yang pada punya anak, gue yang suruh ribut. Ya. Gua ngerti kesulitan lu semua. Gua ngerti, terutama kesulitan lu, Zam. Gua ngerti. Insya Allah ada jalan bang. Insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Kebetulan barusan ayah SMS. Kalau ada perempuan lain yang mau menyusui anak kita. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih, pelajaran nih. Azam ini orang baik. Lo orang baik, Azam. Baik. Makanya Allah selalu berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap kesulitan lo. Tapi perempuan itu non muslim bang. Ya nggak masalah. Oh iya, lu lupa ya kalau negara kita itu adalah negara yang berbineka tunggal ika. Saya sih nggak mempermasalahkan keimanan mereka bang. Kok ngomongnya ke gue? Ke mereka berdua dong. Minta perlindungan abang. Bang, yang saya khawatirkan bang, dan pastinya mereka mau mulai makan dan minumnya tanpa bismillah dan tanpa diakhiri dengan alhamdulillah bang. Dan air susu itu yang akan dimakan sama bayi saya bang. Saya nggak tega bang. Astagfirullah. Zam, tahan dulu air mata lu Zam. Bang Jack mau ngomong. Iya bang. Bentar. Gua mikir dulu sebentar ya. Tolong, masalah saya jangan jadi beban untuk abang dan juga saudara-saudara seiman di sini. Enggak, Zam, enggak. Begini. Dengar semua ya. Lo, Barong, Chelsea, Mampus kita. pilih yang mana? Lo nggak tolong saudara lo, suruh dia ikhtiar sendiri dengan kemungkinan berhasil. Atau lo tolong saudara lo, walaupun mungkin tidak berhasil. Jadi mana? Kapan saya presentasinya nih? Ngobrol terus nggak beres-beres. Sabar toh,
lagi ada masalah keluarga, nanti juga pasti dikasih kesempatan. Mas Roy udah berkeluarga? Sudah setua ini masa masih bujang? Ya sudah toh, istri 1, anak 2. Mas Roy nggak kerja? Masih semuda ini masa masih nganggur? Ya pasti kerja toh. Jawab aja udah kerja. Sama aja kayak tukang bubur. Habis subuh, saya bersih-bersihin musola. Terus ke kebun. Menjelang siang, aku kembali ke musola. Nyiapin sholat duhur. Kemudian pulang makan siang. Terus kembali lagi ke kebun sampai sore. Nah, sebulan sekali keliling lagian sewa rumah buat bosku. Ada yang bulanan, ada juga yang tahunan. Cukup segitu buat ngasih makan sekeluarga. Cukup apanya? Ya jelas kurang toh. Gimana sih sampean ini? Loh, saya kan cuma nanya, Mas, bukan nyalahin. Ya saya juga cuma jawab kok. Mas Roy nggak pengen cari kerjaan lain? Kerja apa? Aku dulu pernah kerja di kantor. Gajiku besar dan sibuk, tapi sholatku bolong-bolong. Nah, di sini alhamdulillah selalu tepat waktu. Masa aku harus ganti kerjaan? Saya nggak nyalahin, saya cuma nanya. Loh, saya juga cuma jawab dong. Kenapa sih setiap orang selalu salah mengartikan sikap saya? Mas, di kosan saya ada orang persis mirip Mas. Ya salah sampean sendiri. Sampean itu kayak orang marah. Baik wajahnya maupun nada suaranya. Marah sama siapa toh? Nggak percayaan amat sih. Cuma segini ini penghasilan gua hari ini, Bang. Gila lu ya. Udah tau punya utang, masa cuma segitu penghasilan lu? Kapan lunas cicilan lu? Gembel. Mau nyicil berapa lu hari ini? Besok aja deh, Bang. Gua belum makan. Pasaran musik hari ini lagi sepi. Besok palelo. Ya elah, Bang. Lu periksa sampai dalam perut gua juga kagak ada duit, Bang. Diri lu. Sholat. Udah ajan, kerjanya merampok mulu lu. Kalem, Bang. Kita cuma nagih cicilan doang. Bener, Bang. Saya nyicil gitar butut nih sama mereka berdua. Gak ada kan? Puas? Gitar gua ambil dulu. Sampai lu lunasin cicilan lu. Lu bego apa gimana sih, Bang? Terus gua harus nyari duit pakai apa? Masa gua ngamen harus akapela? Madi kipe lu. Lu makanya mikir. Udah tahu nggak punya gitar, ngimpi jadi musisi. Gembel. Woi, sisain 5.000 dong. Gua belum makan nih. Mati aja lu. Masa gua mesti mati kelaparan sih? Perfecto.
Capek. Pengen buru-buru pulang. Tumben, jam segini belum pulang, Mang. Iya nih, masih ada urusan. Kak, mau berangkat ya? Iya. Si Domino kemana? Pergi sama encangnya. Tahu kemana? Beneran? Nih, udah gak kepake. Wih, thanks Malaika. Lu mau kemana? Kafe? Dak, nak latihan. Apa lihat-lihat? Malaika, lu pernah kelaparan nggak? Sering. Alhamdulillah, sekarang enggak lagi. Ya, penghasilan aku lumayan bagus. Gua masih tuh. Sampai sekarang ini. Nikmatin baiklah. Penderitaan kau sekarang, itu bakal jadi kenangan manis pas kau sukses age. Tapi kelaparannya tuh sekarang. Tadi duit gue diambil paksa buat bayar nyicil gitar. Noah. Aku sudah keseringan belum sih nraktir kau? Ya nggak masalah, Keles. Ya? Ya? Mangga, Bi. Alhamdulillah. Akhirnya. Ma. Buburnya bekas orang tuh. Silahkan dinikmati buburnya. Makasih, Mang. Sama-sama. Kok nggak dimakan? Nanti aja, Mang. Saya istirahat dulu. Mang Epi udah mau pulang? Pulang aja, Bang. Nanti mangkoknya biar aku yang simpen. Khusus yang semangkok ini, saya pengen ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Bubur saya ini dimakan oleh orang yang berhak. Istimewanya apa bubur yang satu ini, Mang? Ini tradisi saya. Bubur yang terakhir selalu saya sedekahkan buat orang yang nggak mampu. Dari tadi sore saya lihat tidak ada orang yang tidak mampu. Semua yang lewat mampu semua. Saya tunggu sampai maghrib, baru menjelang isya. Alhamdulillah, ada juga. Oh, gitu. Ngomong dong dari tadi, Mang. Saya terima sedekahnya, Mang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mamang nih doyan nian capek. Daripada nungguin orang kayak Noah yang nggak tahu kapan datengnya, kenapa Mang Epi nggak langsung kasih sama orang yang kira-kira butuh? Kalau orang yang lewat atau datang di depan saya, itu rasanya kiriman langsung dari Allah buat saya. Itu Jeng, spesial buat saya. Kenapa mesti gitu-gitu amat sih, Mang? Ini yang namanya variasi dalam beramal soleh. Biar hidup sebagai muslim terasa lebih seru. Enak, Jang? Enak, Mang. Alhamdulillah. Orang-orang kayak Mang Epi itu adalah orang yang sangat antusias ingin bertemu Tuhannya. Orang yang hidup dengan ajaran Tuhan dan Nabi-Nya. Dulu pas aku masih pesantren, aku masih punya semangat yang sama. Sebelum sesuatu merusaknya. Sesuatu itu apa? Sudahlah, aku coba dulu. Hati-hati ya. Pak, bangun Pak, udah siang. Pak, bangun. Pak, bangun udah siang, ada Loli no, dari tadi nungguin. Hah? Loli? Nggak tahu mau ngapain, kayaknya penting. Nggak penting ngapaannya. Paling mau minta surat pengantar untuk bikin surat kelakuan baik. Dia mau melamar kerja di Cafe Dugem. Ah, masa sih? Makanya jangan ditanggapi terlalu serius. Suruh balik minggu depan aja. Lah, bapaknya masih tidur. Katanya minggu depan suruh balik lagi. Aduh, gimana ya Bu? Bapak suka begitu tuh, selalu menghindar. Telepon gak pernah diangkat, SMS pun gak pernah dibales. Masalahnya apa, Lol? Lah, Ibu belum tahu? Tahu apa? Walah Bu, apa perlu Loli ceritakan semuanya? Loli malu Bu, malu. Ceritain semuanya, Lol. Sebenarnya ada apa antara suami saya sama kamu? Maaf Bu, Bapak enggak mau bertanggung jawab setelah... Setelah apa? Setelah mengeksploitir wanita lemah seperti Loli. Waduh. Loli jadi mainan buat Bapak. Bu! Jangan kemana-mana ya. Apa-apaan ini, Man? Udah, keluar, ayo. Apa-apaan? Waduh, nggak mau, lepasin, Man. Ayo. Apa-apaan, nggak mau. Pokoknya ayo, nggak bisa. Lepasin, Man. Nggak mau. Keluar. Sakit itu, sakit. Kagak bisa. Ayo, Sakit, keluar. Man. Sakit, Man. Aduh, lepasin, Man. Dasar. Papa apain si Loli? Hah? Kamu ngomong apa, Loli?
Nggak semuanya kok. Cuman masalah kita aja. Masalah apanya, Lol? Jangan bertele-tele. Masa semuanya harus Loli ceritain, Bu? Ini aib. Loli malu, Bu. Astagfirullahaladzim. Papa! Loli. Loli cuma mau minta pertanggungjawaban Bapak atas apa yang Bapak lakukan terhadap Loli. Allahu Akbar. Iya, tapi kan bukan cuma saya. Hah? Pak Yos dan Pak Hakim mah juga ikutan. Astagfirullahaladzim. Bejat semuanya. Selama ini Papa jadi kebanggaan Mama. Mama berdiri paling depan membela kehormatan Papa. Mama tahu Papa bukan pejabat bersih. Tapi semua orang tahu Papa sayang sama istri, setia sama istri. Memang begitu, Ma. Tapi mengapa Papa berbuat yang enggak sama Loli? Berbuat apa? Antara Papa, Pak Yos dan Loli adalah... Ini aib untuk Loli. Loli malu. Loli, kamu diam dulu. Bagaimana bisa diam kalau kehormatannya direnggut paksa? Astagfirullahaladzim. Kalau kamu nggak bisa diam. Apa sekarang? Loli, Ma. Loli. Loli nggak mau tahu. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Ya Allah, kenapa suamiku jadi begini? Mama dengar Papa dulu dong. Loli juga nggak menyangka, Bu, kalau Pak RW bisa begitu. Kamu bisa diam nggak? Loli nggak mau diam sampai semuanya selesai. Kalau perlu, sekarang kita ke pengadilan. Wedus, ngapain ke pengadilan? Untuk urusan sumbangan Caca Reme begini. Hah? Sumbangan? Dari dulu saya sudah nggak setuju kita nyari duit pakai kotak amal gadungan begini. Pasti rusuh akhirnya. Percuma nyesel, Pak. Udah terbukti kita bertiga melakukannya bareng-bareng sebagai satu tim. Kim, Loli menelpon. Jangan diangkat, Pak. Pasti mau ngajak ribut. Gak diangkat. Pasti udah tahu kalau bakal ada masalah. Kalau Pak Ustadz Ferry memblow up kasus ini, mampus kita, Pak. Kita bertiga dilengsarkan dengan tidak terhormat. Kim, kalau saya punya duit, saya pingin naik haji dan nggak mau balik lagi ke sini. Siapa itu, Pak? Kok ringtone-nya beda? Anak saya.
Assalamualaikum. Ya, Sis. Waalaikumsalam. Pak Yos, bisa minta tolong nggak? Tolongin apa ya? Tolong betulin kompor minyak saya nih, sumbunya habis. Bisa, Sis. Ya, suami saya dari tadi betulin nggak bisa-bisa. Kudu pakai kacamata. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau datang kan? Tergantung siapa dulu yang nelpon. Lo jangan salahin mama, kan papa sendiri yang nyuruh nelpon dia. Papa kan cuma ngetes. Ternyata ada yang nyimpen nomor telepon orang. Loli minta nama Loli direhabilitasi, Pak. Iya. Nanti saya reboisasi sekalian. Kim, nyari sumbu kompor di mana ya? Situasi lagi ribet gini, masih sempet-sempetnya mikirin sumbu kompor sih. Ada urusan sedikit. Temenin saya yuk. Kotak amalnya kan udah terbakar semua kan? Udah nggak ada jejak lagi, tinggal abu. Yuk. Sumbu kompor buat apa, Pak? Ntar juga tahu sendiri. Selalu ada saksi mata di belakang setiap kejahatan. Gua contohnya. Lagi ngetik apa sih kamu? Serius amat? Balas email dari orang kantor. Oh, dari Heli. Direktur kamu yang cantik itu. Pantesan aja serius banget. Loh, dia masalahnya serius, kamu baca aja sendiri. Biasa aja kali. Gak usah ngebentak gitu. Masuk. Tutup pintunya. Saya mau bicara empat mata sama kamu. Tapi kita cuma berdua, Mbak. Saya kan cuma mau bicara sama kamu, belum ke yang lain. Maksud saya kita cuma berdua di ruangan tertutup, Mbak. Astagfirullahaladzim, Emir. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Pikiran kamu kemana sih? Masalahnya kita bukan mahram, Mbak. Gak gitu-gitu banget, Kales. Soal agama emang gitu-gitu banget, Mbak. Oke. Kamu boleh buka pintunya selebar-lebarnya, atau kamu sekalian copot pintunya, terserah kamu. Yang penting saya mau bicara. Iya, Mbak. Gimana? Dengar saya baik-baik ya. Sebentar lagi perusahaan akan mati karena bosan dengan hidupnya sendiri. Atau bahkan saya yang bakal mati dipenuhin sarang laba-laba di sekitar saya. Penerbit-penerbit lain sudah buat bestseller, sudah buat film. Sementara kita masih kayak gini-gini aja. Saya butuh tim kerja yang energik dan kreatif. Iya, Mbak.
Itu artinya beberapa orang yang tidak produktif harus di-PHK. Termasuk saya, Mbak. Mungkin. Coba aja kamu nilai sendiri. Saya butuh daftar orang-orang yang tidak berguna. Berikut catatannya. Baik, Mbak. Kapan Mbak butuh itu? Secepatnya. Bang Acip masuk dalam daftar juga. Tidak terkecuali. Saat ini kita sedang perlu mesin perang yang canggih, bukan paguyuban mingguan. Atau perusahaan ini akan mati lemas karena memberikan maskernya kepada orang lain. Maaf, Mbak. Kalau untuk Bang Acip, saya nggak sanggup. Astagfirullahaladzim. Dalam bahaya nih. Dalam bahaya. Astagfirullahaladzim, gue dalam keadaan bahaya. Astagfirullahaladzim, gue dalam keadaan bahaya nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih tuh? Mungkin kita akan dipecat semua kayaknya. Kalau bahaya, bahayanya kenapa ya? Bang. Astagfirullahaladzim. Bu Heli ngagetin saya aja. Mau bikin catatan? Kopi atau teh? Setengah putaran lagi, Bang. Iya, Bu. Bang Acip udah lama kerja di sini? Mampus dah gua. Saya angkatan pertama, Bu. Sebelum ada siapa-siapa. Iya, Bang. Tapi kan kita hidup hari ini. Dengan persoalan hidup hari ini juga. Apapun bisa terjadi, Bang. Termasuk kepada orang baik seperti Bang Acip. Kamu yakin, Zam? Mau PHK karyawan kamu yang udah setia sama kamu selama ini? Termasuk Bang Acip. Heli benar. Untuk bersaing kita butuh mesin perang. Akan banyak korban yang akan ganggu tidur kamu, Zam. Kalau kita jatuh, tidur mereka terganggu juga nggak? Kita nggak perlu ganggu tidur orang dengan nasib kita. Lebih penting ridho Allah daripada simpati manusia. Kayak anak ini. Kalaupun nggak ada perempuan lain yang mau menyusui dia, aku yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Nggak tergantung sama makhluk lain. Ini bukti-bukti otentik keterlibatan Pak RW, Pak RT, dan bendahara dalam rekayasa penggalangan dana Peduli Loli. Astagfirullahaladzim. Duit kecil kok jadi mainan. Zolim! Mainin duit gede juga zolim, Bang Jerry. Sama aja. Video ini harus dimasukin ke YouTube biar seluruh dunia tahu. Yang bisa bahasa Inggris di sini siapa? Pakai bahasa sendiri juga bisa kali. Jangan. Ini masalah internal kita. Tunggu saatnya kita masukin internet. Justru sekarang saatnya Indonesia genggam internet, Om Jerry. Gimana sih? Terus gimana nih nasibnya video? Hah? Mau buat koleksi pribadi atau kita gratisin nih ke orang-orang? Zaman sekarang udah terlalu banyak barang gratisan. Udah buang aja lah. Kasihan Pak RW sama keluarganya pasti malu. Soal malu, itu konsekuensi para pelaku kejahatan. Ini kampung kartu mati lah, Cang. Saya aja gagal jual pisau dapur saya.
Apalagi marbot masjid kayak Mas Roy. Lo udah nggak inget anak buah lo yang sehari bisa jual puluhan karton bisa dapur? Itu keberuntungan, Cang. Nggak bisa jadi matokan. Cang, saya juga pernah dulu begitu. Bahkan saya nih jauh lebih beruntung. Terus keberuntungan lo kemana sekarang? Domino, setahu gue, si Roy itu punya pengalaman bisnis yang lumayan. Dia tahu kebutuhan sebagian konsumen itu adalah kebutuhan yang lebih pada kebutuhan jiwa. Insya Allah, saya tidak jamin ini loh ya. Kalau besok-besok ini terjual, akan menjadi jalan bagi si pemilik barang ini agar lebih taat lagi ibadahnya dan kuat imannya. Pisau saya udah banyak, Mas. Wong yang saya maksudkan itu supaya Bu Jalal dan Mbak Kalila mensedekahkan atau menghadiahkan ke orang lain. Buat apa? Ya supaya silaturahim antar saudara jadi manis dan erat gitu loh, Mbak. Bahkan kiriman segelas cendol bisa mendinginkan sakit hati saudara kita. Sederhana dan murah. Tapi kalau lillahi ta'ala, urusannya dunia akhirat, Mbak. Pinter ngomong lu, Mas. Yaudah, Kalila beli 3 deh. Buat teman-teman pengajian Kalila. Tante 2 aja deh. Buat Bu Ustadz 1, buat tetangga 1. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Semoga Mbak Kalila mendapatkan jodoh yang istimewa, Mbak. Amin. Menurut Mas Roy, kenapa sih jodoh Kalila kok susah banget? Jauh. Kalila keburu tua. Halah, jangan diambil hati, Mbak. Bunda Siti Khadijah saja di usia 40 malah mendapatkan Kanjeng Nabi Muhammad, manusia terbaik sepanjang masa. Kenapa saya harus beli pisau lagi? Pemborosan. Saya tidak jamin loh ya. Ini insya Allah Bu Haji, kalau disedekahkan atau dihadiahkan pada warga sekitar, mereka akan tahu kalau Bu Haji dan Pak Haji simpati pada mereka. Saya nggak perlu nunjukin kepedulian saya. Itu ria, pamer. Kenapa harus pamer Pak Haji? Ini sekedar mencegah fitnah dan cemburu. Bu Haji dan Pak Haji bisa sowan ke negara-negara Eropa. Bermalam di Madinah, di Mekah. Mosok nengokin tetangga tidak bisa? Itu gampang. Nanti aku datangi mereka. Saya salami satu-satu gitu. Mosok cuma salaman saja Pak Haji? Ya dibawain olah-olah ini juga dong. Masa bawa pisau dapur? Lah yang lebih pantas banyak kok. Loh, saya jualnya pisau dapur kok. Jual sembako nggak perlu banyak siasat, sebab semua orang perlu. Nah, kalau jual barang kayak begituan, pisau dapur, mesti banyak gaya, banyak cara. Orang yang dekat dengan Allah, itu biasanya dikasih kepekaan sosial yang tinggi. Jadi insya Allah, tahu suasana hati setiap calon pembeli, biar orang itu pelit sekalipun. Betul Bang. Setelah bersiasat ke sana kemari, akhirnya Bu Haji mau beli juga buat dihadiahin ke tetangga. Bu Haji siapa? Bu Haji Wijoyo Bang. Tadi lagi jalan-jalan sama suaminya. Siapa? Mantan. Baru pulang bulan madu kayaknya. Gua kapan bulan madunya? Dikerubutin tawon iya. Kang
bercanda, Cang. Jangan terus banget, Cang. Bercanda, Cang. Ya Allah, bercanda. Ooh.